seperti air tawar gitu guys. Jadi nggak ada rasa payau atau asin gitu guys. Halo guys, jumpa lagi di vlog saya Bambang Sejati. Kali ini saya berada di daerah Marunda ya guys ya. Tepatnya saya di dekat dekat rumah Sipitung ya guys ya. Saya akan mereview tentang Masjid Al Alam ya guys ya, yang masih sekitaran rumah Sipitung ini ya guys ya. Dan dulu katanya menjadi tempat ibadah Sipitung ya guys ya. Saya akan mereview bagaimana kondisi atau bagaimana keberadaannya Masjid Al Alam itu ya guys ya. Oke, sebelum saya lanjut reviewnya, saya minta ke teman-teman untuk like video saya, jangan lupa subscribe dan syukur berbagi juga ke teman-teman kalian yang lain ya guys ya, agar semakin banyak yang menonton video saya. Dan tak lupa juga untuk saya ingatkan ke teman-teman untuk menuliskan kritik dan kritik dan sarannya maksud saya di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, saya pakai motor seperti biasa karena jaraknya lumayan jauh untuk ke sana. Posisinya itu guys, jadi itu rumah Sipitung ya guys ya, yang sana itu guys, itu rumah Sipitung. Nah tadi yang pertigaan sini guys nih, itu kita arahnya ke sana guys, masuk ke sana guys ya. Biasa saya bawa motor. Nah parkirnya pun saya tadi masih di sini guys. Di video saya sebelumnya kan tadi saya udah mereview ke rumah Sipitung. Kita lanjut ke Masjid Al Alam ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksud dan tujuan saya mau mereview Masjid Al Alam ini ya guys ya, saya ingin agar kalian juga tahu tempat ibadah zaman dulu ya guys ya. Maksudnya yang konon dipakai untuk ibadah Jawara Betawi Sipitung, yaitu Masjid Al Alam. Bangunannya pun juga udah bangunan lama ya guys ya. Jadi di sini seperti biasa guys, masih sama ya. Posisinya banyak tanaman-tanaman bakau ya guys ya. Itu rusun ya guys ya, rusun Marunda itu guys ya. Tuh, masih rawa-rawa dan tanaman bakau ya guys ya. Kita lanjut reviewnya ya guys ya. Misi Pak. Jalannya sini guys. Ini jalan aksesnya sudah lebar guys ya. Dulu katanya sempit guys. Mobil atau kendaraan roda 4 itu susah untuk masuk ke sini guys. Sekarang udah direnovasi dan ini sudah dilakukan pelebaran, dan ini sepertinya juga belum lama nih guys ya. Ini pengecorannya ini sebelum lama nih guys. Karena cagar budaya rumah Sipitung dan Masjid Al Alam ini memang sudah dikelola oleh Pemda DKI Jakarta ya guys ya. Maaf mungkin suaranya berisik dan angin ya guys ya, karena saya menggunakan motor dan ini juga jalanannya juga masih jalanan baru nih, masih ada pasir-pasirnya nih membuat berisik ya. Yang jelas nih angin ya guys ya, karena terpaan anginnya ya lumayan ya dikit, karena dekat pantai ya. Nah, tuh guys ya. Nah di ujung sana nih guys, sana itu Masjid Al Alam guys. Ini sayang nih masih ketutup ya guys ya. Sepertinya belum bisa nih. Rumah ini sebenarnya belum bisa digusur atau bagaimana ya, saya kurang tahu ya guys ya. Nih jalan sempit nih guys. Nah ini masjidnya guys. Assalamualaikum. Jadi ini memang tempat umum ya guys ya, boleh dibilang ya, memang terbuka untuk umum maksudnya. Jadi
Nih dari pintu masuknya nih guys ya. Sebentar kita review dari sini guys. Kita dari pintu masuknya guys. Jadi nih akses jalannya seperti ini ya guys ya. Kalau kendaraan roda 4 parkir di depan sana tadi guys. Nah ini bangunannya sepanjang ini guys. Tuh. Ini gapura masuknya ya guys ya. Tuh. Ini kalau ini bangunan ini katanya belum pernah direnovasi nih guys. Hanya renovasinya itu pengecatan ya, pemeliharaan sifatnya. Tapi untuk pemugaran atau renovasi bangunan-bangunannya itu katanya belum pernah guys ya. Ya cuma sedikit lah. Intinya tidak merusak keaslian gitu guys. Seperti ada sumurnya ini guys. Itu juga masih asli guys. Pengelola sebenarnya di sana guys. Tadi saya sempat izin sebenarnya. Cuman diperbolehkan, silakan, asalkan untuk kepentingan umat dan untuk bersifat baik atau bersifat positif tidak dimasalahkan, karena ini memang terbuka untuk umum ya guys ya. Tidak masalah, silahkan saja katanya begitu. Oke, jadi nih pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan, ini pengelolaan museum Kebaharian Jakarta, situs Marunda, Masjid Al Alam. Ya, itu nama jalannya guys, Jalan Marunda Kelapa nomor 1, Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Nah ini bentuk masjidnya guys. Saya sebenarnya pengen sholat di dalamnya guys. Jadi memang ini dinilai oleh pemerintah memang sebagai cagar budaya untuk dilestarikan dan dijaga kemurnian ya atau keaslian bentuk bangunan ini, strukturnya. Mungkin memang sudah dilakukan beberapa kali renovasi, tetapi pada intinya menurut cerita dari pengelola di sini, ini tidak sama sekali tidak merubah apa yang sudah ada gitu. Memang ada tambahan-tambahan sedikit kayak bangunan ini ada tambahan. Tapi kalau untuk masjidnya itu masih asli ya guys ya. Masih benar-benar apa adanya. Sama sekali belum ada renovasi. Ya renovasi hanya pemeliharaan sifatnya ya guys ya. Pengecatan atau penggantian atapnya atau apa yang masih sifatnya itu tidak merubah aslinya gitu guys ya. Dalam renovasinya itu masih apa adanya itu, tanpa merubah bentuknya, tanpa merubah struktur aslinya gitu ya guys ya. Saya penasaran dengan sumurnya ini guys. Sebentar ya guys ya, saya pengen menimba dan merasakan airnya ya guys ya. Karena saya tadi pertama kali kesini guys, saya nimba air dan merasakannya, itu bener-bener rasanya itu tawar guys ya. Oke guys ya, sebentar ya. Cuma sekali angkat guys, itu langsung dapet guys. Karena cuma dekat ya jaraknya ya, pendek ya. Dan ini air ember timbakannya udah disiapkan buat wudhu juga guys ya. Jadi kita bisa kalau pakai untuk wudhu langsung dari sini bisa guys. Tapi saya hanya merasakan ya guys, bagaimana rasanya air yang dari dalam sumur ini guys. Seger guys, bener-bener seger. Saya udah mau bener-bener dingin, terus rasanya itu tidak asin guys, pahit juga ya. Jadi benar-benar nggak ada rasa asinnya sama sekali guys. Benar-benar rasanya itu guys seperti air tawar gitu guys. Jadi nggak ada rasa payau atau asin gitu guys. Itu yang saya bikin penasaran guys, karena ini boleh dibilang posisinya dengan air laut itu tidak jauh guys. Maksud saya dengan laut itu tidak jauh. Posisi sumur ini paling sekitar 100 meter dengan laut ya guys ya. Tapi kenyataannya airnya ini tidak asin sama sekali guys. Jadi tawar seperti air tawar guys, air mineral maksud saya. Sama persis guys rasanya guys. Jadi tidak ada rasa asinnya sama sekali guys. Dan ini masih digunakan aktif ya. Jadi masih bisa digunakan untuk wudhu, dan airnya ini masih dibilang dengan cara tradisional, dengan cara ditimba dengan ember manual ya, tidak dengan pompa air atau dengan katrol atau apa.
tapi dengan manual karena memang jaraknya yang hanya sedikit ya guys, pendek ya guys ya, hanya kurang lebih 1 meter guys ini guys. Udah bisa, dan bening sekali guys, jernih tuh airnya guys, tuh jernih sekali guys, tuh airnya benar-benar jernih, bening banget tuh guys ya. Nah, ini masuknya guys, kita sempit guys, kita harus nunduk guys sebagai bentuk penghormatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kondisi di dalamnya seperti ini guys ya. Maaf saya bicaranya pelan-pelan, saya bayangkan karena ini juga di dalam masjid ya. Maaf juga saya mempublikasikan area dalam masjid, tapi maksud saya mempublikasinya ini untuk kepentingan histori ya, cerita sejarah bagaimana kondisi Masjid Al-Alam ini ya. Tidak terlalu luas guys ya, tuh kurang lebih segini. Di belakang itu pintu keluar ya guys ya. Ini tiangnya kurang lebih tingginya itu hanya sekitar 1,5 meter ya guys ya. Saya betah di sini karena guys, tempatnya bener-bener asri gitu guys ya, adem, hening, nuansanya bisa bisa khusyuk gitu kita dalam beribadah guys. Terus juga apa ya guys ya, tenang gitu guys ya. Kita di sini bisa tenang, bisa nyaman, bisa keheningan yang jelas guys. Tidak terdengar suara gemuruh kendaraan, bisingnya kendaraan nggak ada guys. Jadi karena posisinya ini memang di udah deket laut ya, pinggir laut ya, pinggir pantai. Jadi memang benar-benar boleh dibilang sunyi ya guys ya, sepi gitu guys ya. Memang bisa tenang gitu kita di sini ya. Jadi lebih khusyuk gitu kalau saya ini kita beribadah di sini gitu. Dan saya alhamdulillah udah merasakan ibadah sholat ya di dalam Masjid Al-Alam itu. Kita lanjut ke sana guys ya, makam-makam itu ya guys ya. Jadi kalau makam-makam ini itu saya nggak tahu ya, maksudnya apa, mungkin masih ada hubungan kerabat di sini atau bagaimana ya. Jadi ini ada banyak sekali makam-makam di sini ya. Boleh dibilang ini mungkin ya makam keluarga gitu mungkin ya guys ya. Saya juga nggak tahu, saya nggak nanya ke pengurusnya ya. Di sana ada jalan tuh guys, jalan ke sana tuh guys. Itu arah ke kampungnya. Di situ ada rumah-rumah warga ya guys ya. Untuk masuk juga di situ guys. Nah di situ tempat wudhu tuh pria tuh. Kalau di sana tadi mungkin wanita mungkin ya. Oh itu ada pria wanitanya guys, maaf guys, ada pria dan wanita. Jadi tempat wudhunya di situ ada, di sana tadi juga ada guys ya. Jadi kalian yang pengen kesini ya, pengen melihat bagaimana kondisi atau bentuk bangunan dari Masjid Al-Alam ini ya, kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Bagi kalian yang pengen tahu, bagi kalian yang tinggalnya mungkin kalian tinggal di Jakarta pun ya, mungkin ada yang belum tahu tentang kondisi atau situasi Masjid Al-Alam ini, kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Jadi kalau di masjidnya sendiri tadi saya review ke dalam, tapi hanya sebentar ya guys ya, karena saya nggak enak. Tempat ibadah itu sebenarnya kalau untuk secara detailnya saya tidak bisa menjelaskan, saya hanya memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana Masjid Al-Alam ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bagikan ke teman-teman ini bermanfaat ya, bisa dijadiin sebuah tambahan informasi, wawasan, pengetahuan teman-teman tentang Masjid Al-Alam yang berada di daerah Marunda ini ya guys ya. Merupakan peninggalan sejarah dan merupakan
cagar budaya ya yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke guys, mungkin kali ini sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah setia menonton video-video saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya kepada saya. Tak lupa juga saya doakan kepada teman-teman agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kelancaran dalam segala urusannya. Mohon maaf sekali lagi apabila informasi yang saya bagikan kurang lengkap ya guys ya, atau mungkin saya salah memberikan informasi, tolong bantu dikoreksi ya teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diajak secara serius begini, kadang-kadang kurang seret ya. Iya kurang. Justru bukan apa adanya sih masalahnya. Iya, sudah di setting teman-teman. Maaf ya, tidak bisa melanjutkan ya. Tadi saya ngobrol asik sebenarnya sama Bapak ini. Cuman begitu saya kasih video nih untuk saya videoin, keder jadi nggak alami gitu. nggak fokus. Nggak bisa mengalir apa adanya teman-teman. Ya, insya Allah kapan-kapan lah. Iya.